ada syiar yang namanya masa atau waktu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, Muharram, Rejab, itu termasuk syiar-syiar Allah yang di bulan-bulan itu dilarang kita mulai zaman dulu sebelum Nabi Muhammad sampai zaman Nabi Muhammad tidak boleh mengadakan peperangan. Hormati itu. Saya kira ngawur saya gitu. Ngawur. Nah, itu syiar yang berupa waktu. Hari Jumat juga syiar Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika hari Jumat sudah dikumandangkan azan, berangkat cepet ning masjid. Hormati syiar Allah itu. Nah, ini semakin kita tahu, semakin kita cepat merespon adanya syiar Allah. Ada syiar yang diletakkan kepada manusia, utama di kaum ibu. Dikongkon karo Allah, wong mukmin ben penak peleh bedakno ndi sing mukmin ndi situ gawe jilbab. Biyen gak jilbaban lho. Bukan budaya wong Arab kuwi, itu syariat Allah, syiar Allah. Biyen enggak jilbaban. Zamane sadurunge Islam atau yang disebut zaman jahiliyah. Sebelum zaman modern alias zaman Islam itu kan sebutannya zaman jahiliyah. Enggak enak sing pakai kudung. Ya wis los-losan ngono kuwi. Lah saiki sing malah sing kudungan iku direken wong kuno kok. Salajengipun wonten ing dalu menika kita insyaallah malam yang ke-17 nanti akan diperingati nuzul Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu awal mula diturunkannya Al-Qur'an. Itu hudan linnas sebagai petunjuk buat seluruh manusia. Wa bayyinatim minal huda berikutnya adalah sebagai penjelasan dari seluruh petunjuk-petunjuk Allah. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah ke langit yang paling dekat dengan bumi. Ya, dari Baitul Izzah ke langit dunia, sebutannya langit dunia yang cedek karo donya. Itu pada tanggal 14 malam ke-15. Kemudian dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril itu pada malam 17 Ramadan. Bukan hanya sekedar Al-Quran saja yang diturunkan di bulan Ramadan, tapi suhuf Musa, suhuf Ibrahim, terus kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat, kitab Nabi Isa, kitab Injil juga di bulan Ramadan, cuma tanggalnya berbeda. Kalau suhuf Ibrahim tanggal 6 Ramadan itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Injil diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Berikut Zabur diturunkan pada tanggal 21 Ramadan. Yang malam 17 itu Al-Quran. Jadi semua kitab-kitab Allah itu diturunkan di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar Al-Quran. Jadi ya Al-Quran dan kitab-kitab yang lain itu diturunkan oleh Allah adalah hudan, sebagai petunjuk. Karena Allah ada perintahnya, Allah juga ada larangannya. Kalau nggak ada buku pedomannya, kita nggak akan tahu
apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang Allah. Maka diturunkannya Al-Quran itu, diturunkannya Alkitab atau kitab-kitab yang lain. Itu sudah janji Allah kepada Nabi Adam sejak zaman dulu. Ya Allah, kalau engkau turunkan saya ke bumi ini, apakah mungkin saya bisa kembali ke rumah saya yang sekarang di surga? Allah mengatakan bisa. Kamu nanti akan pulang ke rumahmu surga ini. Berikut anak-anakmu, tapi ingat nanti setelah saya turunkan petunjuk-petunjukku, ikutilah itu. Supaya kamu bisa kembali ke jannah. Kalau nggak mengikuti petunjuk Allah, ya nyelewar. Istilahnya juknis, petunjuk teknis, juklak, petunjuk pelaksanaan itu ada di posisi Allah, ada di kewenangan Allah untuk memberikan petunjuk itu. Jadi kalau kita membuat petunjuk sendiri untuk lari atau pulang ke surga, ya jelas nggak bisa, nggak seperti yang di Sulawesi itu. Wes nggak usah poso, nggak usah sholat, tapi sekarang boleh pesan kursi di surga. Jajal libi ya coba. Oleh bayar 750 kuwi. Tapi 750.000 sudah mendapatkan porsi satu kursi di surga. Wis kadek salat, kadek poso wis. Iki wong mendem iki. Wong mendem. Lah wong Nabi Adam sing paling cedhek karo Allah iku bingung. Ya Allah, kula besok napa saged mantuk malih ten swarga iso. Tapi caranya nanti setelah saya berikan petunjuknya bagaimana kamu bisa pulang. Ikutilah nanti itu. Ya, niki bahkan begitu juga Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad umpamanya nggak diberikan petunjuk oleh Allah berupa Al-Quran, Nabi Muhammad tok sing ngeruh. Lah kalau nanti Nabi Muhammad sudah wafat, lah berikutnya ini umat yang berikutnya jelas nggak tahu. Maka ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dari dari langit dunia sama dunia kepada Nabi Muhammad lewat Jibril, itu sebagai petunjuknya itu. Yang pertama diturunkan oleh Allah adalah Iqra, surat Al-Alaq tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika itu Rasulullah khalwat di Gua Hira, menyendiri. Biasa itu kalau orang mau mendapatkan istilahnya keunggulan, itu biasanya berkonsentrasi lebih dulu, melatih jiwa untuk konsentrasi. Nah, jadi berkhalwat, menyendiri dari keramaian menuju Gua Hira. Nah, di situ Rasulullah bertahanus utawa konsentrasi, memusatkan pikiran untuk mendapatkan wahyu dari Allah. Jibril teko, Iqra ya Muhammad bacalah. Rasulullah kan terkenal ummi, ora tahu sekolah, ora iso nulis, ora iso maca. Kok dikon maca iku suatu pemaksaan ini. Jibril, bacalah. Saya nggak bisa baca. Rawekes karo tangane Jibril. Rasul menggeh-menggeh. Terus diculni maneh. Iqra, bacalah. Saya nggak bisa membaca. Perekes maneh sampai ping telu. Jawabannya podo. Aku gak iso maca. Lagi Jibril terus nih ayat iki. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah suatu istilahnya? Sarana. Kalau kita menginginkan diri kita itu mendapatkan hidayah Allah,
menginginkan diri kita mendapatkan pangkat dan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus pinter dulu. Nah, berikro. Lah pinternya itu nggak mesti di sekolahan. Pinternya orang itu nggak mesti di sekolah. Sekolah formal. Rasulullah nggak pernah sekolah. Tapi apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah pasti terwujud. Pasti terwujud. Walaupun beliau itu nggak pernah istilah cara bahasanya ada disi kerso. Nanti akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu harus, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah harus ikra dulu. Lah ikra kita bukan hanya sekedar ikra. Mayoritas di akhir-akhir zaman ini ikra yang dimaksud itu adalah sekolah tinggi. Ya, atau ada sing luar negeri barang. Enek sing nang Australia, enek sing Amerika, enek sing ning Inggris, enek sing ning Jerman. Coba di akhir dari studinya, di akhir di sekolahnya itu, apa yang dia peroleh? Bisa enggak sampai kepada tingkatan bismi rabbik? Sekolahmu dhuwur tapi karo Allah adoh. Sekolahmu dhuwur tapi karo agamane Allah sampean enggak patek kenal, bahkan sampai kepada tingkatan enggak kenal. Berarti dhuwur sekolahmu, titelmu berderet, ya, itu nggak berhasil, malah nyamari gitu. Wong ki nek pinter biasane iki sok gampang minteri kancane. Iku sing mesti. Nah, bahkan Allah mengingat apapun yang kamu pelajari, apapun yang kamu baca, apapun yang kamu angen-angen, harus bisa mengantarkan jiwamu menuju nama Allah. Saya masih ingat siapa? Sokrates, ya. Sokrates itu kan ahli filsafat Yunani. Ahli filsafat logika Yunani. Semua yang difikirkan bolak-balik, iki kok enek angin. Angin ki apa? Bingung. Iki enek kewan ki apa? Mesti enek iki. Mesti enek sing gawe. Semua alam ini dipikirkan oleh Sokrates. Semua ini berarti ada yang buat. Nggak mungkin kalau nggak ada yang buat. Akhirnya pada titik terakhir dia mengatakan bahwa alam yang wujud ini ada satu yang membuat. Siapa itu? Saya nggak tahu. Dia mengatakan saya nggak tahu. Terus, kalau nggak tahu, terus siapa? Causa prima katanya. Causa prima. Yang pertama ada. Dia nggak tahu siapa itu. Tapi adalah karena logika Sokrates ini membahayakan, ketika itu membahayakan pemerintahan, maka Sokrates diracun, dipateni. Tapi wis duwe murid akeh, termasuk Aristoteles, termasuk Plato, termasuk Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras dadi musuh, dadi murite. Ada yang meneruskan ahli-ahli filsafat. Jadi memikirkan, mempelajari, menganalisa alam ini sampai kepada satu titik yang dia nggak tahu. Yang namanya causa prima. Yang ada pertama, sebelum alam ini ada itu entah siapa. Nah, sementara pada waktu itu pemerintahan itu kan dipegang oleh pemerintahan Nasrani. Iki engko nek disampaikno ahli pemerintahan atau orang-orang yang memegang pemerintahan ini pasti akan diarahkan untuk meyakini adanya satu Tuhan.
Gak percaya maneh karo gereja. Akhirnya Sokrates diracun. Mati. Ya wis. Nah, artinya apa? Kita mempelajari alam ini, apapun yang diciptakan oleh Allah untuk kita pelajari itu bisa mengantarkan jiwa kita itu menyadarkan bahwasanya semua ciptaan ini adalah Allah yang buat. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membuat. Maka semakin pinter kita, semakin ilmu kita tinggi, semakin cedek karo Allah. Berbeda dengan sekarang. Sekarang ini semakin tinggi ilmu seseorang, semakin gak roh karo Allah. Kenapa? Yang dipelajari itu yang enak. Akibat gak dipelajari. Aku nek ngene akibatnya piye, aku nek ngene akibatnya piye. Soalnya apa? Yang dipelajari nggak ada hubungannya dengan akhirat, sudah ditinggalkan akhirat itu. Maka maksud Allah menurunkan ayat Al-Quran yang pertama surat Al-Alaq itu, ayo kita belajar berpikir, belajar menganalisa, belajar menguraikan semua persoalan yang ada di alam dunia ini sampai kepada kamu bisa yakin bahwa ini adalah mengantarkan kita menuju Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah ini dipelajari. Apa betul manusia itu dari segumpal darah? Sebelum darah itu ada mesti ya campuran itu pasti ada, digoleki terus. Ya, ternyata dari satu sel, dari siapa? Siapa iku murid kemeng? Si tak onekne kemeng, Aristoteles. Dari satu sel terus lama menjadi hewan, mencolot nang banyu-banyu dadi kodok terus nang darat dadi ketek terus dadi menungso. Jarene sapa sih? Aristoteles. Masa ditakoki, kapan terjadinya perpindahan bentuk ketek nang menungso? Gak iso jawab. Iya ya, ketek kan dia buntut ning ngarep ning guri. Kapan iku mulai ilang? Gak iso jawab. Ternyata terpisah. Memang terpisah antara ciptaan manusia dengan terciptanya hewan-hewan itu berbeda. Rasulullah mengatakan penciptaan binatang-binatang itu berbeda harinya dengan penciptaan manusia. Allah nggawe langit lan bumi dina iki. Makane khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin. Allah menciptakan langit dan bumi itu berikut isinya itu selama 6 masa. Jadi nggak bareng. Oh, berarti Allah gak iso itu menciptakan sekaligus. Iso, cuma ini pembelajaran bagi kita. Wong Allah sing kun fayakun niku wae sik meneliti nganggo mana masa. Apa meneh menungso sing ora ngerti apa-apa. Kudu luweh teliti. Di makane ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah sampai pada tingkatan kamu bisa mengagungkan Allah berikut syiar-syiarnya. Semakin tinggi ilmu awak dewe, semakin mengagungkan Allah, semakin tunduk patuh kepada Allah, dan semakin cinta dengan syiar-syiarnya Allah. Syiar Allah tok ikut wis bingung. Menghormati syiar Allah termasuk inna sofa wal marwata min sa'airillah. Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu termasuk syiar-syiar agama Allah. Hormati itu. Teko wong sing nglitis tangane. Wong sa'i lho kok nggawa kapur doret-oret tulisi jenenge ning kono. Ali lho ini jajali. Apa malaikate gak ron gak ditulisi ning kono. Ali iki ra tau umroh iki.
Terus ditulis jenenge Ali, terus jumlahane Syarifah. Oh alah yo. Gregeten karo pemerintah kene malah dipager sih. Ben ra iso nglitis tangane. Dicoreti terusan. Ditulisi rena-rena sujune kok cepet-cepet yang dipageri. Nek ndelok jeneng-jenenge sing nemplek ning kono iku jeneng Indonesia koyoke. Jan ndagel Indonesia nglitis ngono lho tangane iku. Atau pemerintah Indonesia iku ya ngono sujune kok cepet di apa nek ngarani si cagake Masjid Agung Demak iki lho. Sing gaenane Sunan Kalijaga iku umpama gak dipelapis sing kandel dirisi bendina karo wong Jawa. Angger ziarah rono nggawa silet srit kantongi gawa mulih. Ya gripis. Lho, lah nek aturane ngene iki cagak iki ndang entek iki. Lapis iki karo sing kandel. Ayo nggawa silet pendek. Ini bisa siar-siar agama Allah. Ada siar yang berupa tempat yang mesti kita hormati. Ada siar yang namanya masa atau waktu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, Muharram, Rejab. Itu termasuk siar-siar Allah yang di bulan-bulan itu dilarang kita mulai zaman dulu sebelum Muhammad. Sampai zaman Nabi Muhammad tidak boleh mengadakan peperangan. Hormati itu. Saya kira ngawur saya gitu. Ngawur. Nah, itu syiar yang berupa waktu. Hari Jumat juga syiar Allah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika hari Jumat sudah dikumandangkan azan berangkat cepet ning Mas ning masjid, hormati syiar Allah itu. Nah, ini semakin kita tahu, semakin kita cepat merespon adanya syiar Allah. Ada syiar yang diletakkan kepada manusia, utamanya kaum ibu. Dikongkon karo Allah, wong mukmin ben penak peleh bedakno ndi sing mukmin ndi sing itu gawe jilbab. Biyen gak jilbaban lho. Bukan budaya wong Arab kuwi, itu syariat Allah, syiar Allah. Biyen gak jilbaban. Zamane sadurunge Islam atau yang disebut zaman jahiliyah. Sebelum zaman modern alias zaman Islam itu kan sebutannya zaman jahiliyah. Enggak enak sing pakai kudung. Ya wis los-losan ngono kuwi. Lah saiki sing malah sing kudungan iku direken wong kuno. Ada syiar yang namanya masa atau waktu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, Muharram, Rejab. Itu termasuk syiar-syiar Allah yang di bulan-bulan itu dilarang kita mulai zaman dulu sebelum Muhammad sampai zaman Nabi Muhammad tidak boleh mengadakan peperangan. Hormati itu. Saya kira ngawur saya gitu. Ngawur. Nah, itu syiar yang berupa waktu. Hari Jumat juga syiar Allah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika hari Jumat sudah dikumandangkan azan berangkat cepet ning masjid, hormati syiar Allah itu. Nah, ini semakin kita tahu, semakin kita cepat merespon adanya syiar Allah. Ada syiar yang diletakkan kepada manusia, utamanya kaum ibu. Dikongkon karo Allah, wong mukmin ben penak peleh bedakno ndi sing mukmin ndi sing itu gawe jilbab. Biyen gak jilbaban lho. Bukan budaya wong Arab kuwi, itu syariat Allah, syiar Allah. Biyen gak jilbaban. Zamane sadurunge Islam
atau yang disebut zaman jahiliyah. Sebelum zaman modern alias zaman Islam itu kan sebutannya zaman jahiliyah. Enggak enak sing pakai kudung. Ya. Ya wis. Los-losan ngono kuwi. Lah saiki sing malah sing kudungan iku direken wong kuno kok. Sing kuno sajane sing gak patek kudungan kuwi lho. Iku wong lawas kuwi. Ya. Mosok kok kalah karo pitik jajal. Pitik ya, pitik iki. Sampan pengen mangan daging pitik, pengen mangan paha ayam, pertama kudu sampean siji. Nek gak iso ngingoni dhewe tuku dhisik, tuku pitik. Ketika kita membeli ayam, apakah sudah nampak itu paha ayam? Belum. Gawa mulai dibeleh. Ketika kita sudah menyembelih ayam, apa pahanya sudah bisa dilihat? Belum. Bar dibelah digodhog dhisik, diwedangi. Kalau sudah diwedangi apa wis ketok paha ayam gurung? Dibubuti. Lah, prosesnya suwi pengen ro paha ayam tok suwi lho. Nek wis dibubuti terus piye? Apa kena dipangan durung? Diolah dhisik. Iku satu keinginan kita kalau ingin makan paha ayam prosesnya suwi. Tapi nek pengen roh pahane menungso, ora kathek ning pasar ngadekane kene dileruh. Paha wanita. Ngadekane kene dilu lek roh. Ora kathek nang pasar wis. Ora kathek diwedangi, ya ora kathek dibubuti. Roh. Ya berarti lah kalah sih karo pitik. Lho ngono kemlelete kliwat lho wong kuwi. Padahal gak duwe rego belas. Awake dhewe umpamane mbleh wedhus bleh. Kerok. Ya. Dirisi. Nggon sikil ngarep diiris, sikil ngarep diiris, sirah diiris, paha belakang diiris. Sampan cangkluk go nang pasar. Napa niku, Pak? Paha kambing. Nisade nggih. Pinten niku? Nek utuhan ngeten iki setunggal 150 umpamane. 150.000. Paha satu paha kambing. Coba awake dhewe mbeleh wong terus sikile dicangkluk ning nggo nang pasar. Payu ora? Ora payu. Wong keplayu malahan. Wae dian wong iki jelas iki. Ini syiar Allah loh ya. Ini syiar Allah yang mesti kita hormati, kita agungkan. Betapa ternyata Allah itu sangat mencintai makhluknya yang mau mengikrok sehingga sampai kepada tingkatan ismi rabbika. Sampai kepada tingkatan penyadaran diri kita bahwa kita itu adalah miliknya Allah dan akan membutuhkan Allah selama kita hidup dan tidak bisa lepas dari hukum Allah. Haik ikra. Nuzulul Quran. Nah iki makane syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman saita minkum falyasumhu. Ya. Terus maneh enek sing apa nek ngarani diperintah karo Allah untuk melaksanakan syiar Islam yaitu perintah puasa. Dhewe wis nglakoni perintahe ya. Perkara pahalane engko diserahne Allah lah, ora usah mitung pahala. Wong pelaksanaane cek gurung beres kok njaluk bayaran iki apa ora ukur menane, ora umume lah. Gusti Allah dipasang, ya Allah, lha bayaran iki pira iki? Aku apa? Poso wis tak ora usah ngatur bayaran, tak bayari dhewe lek ngono Allah. Rasa dianggap kayak kerja ning gone menungso biasa. Kerja kepada Allah sing bayari Allah. Ngono wae penak. Dadi awake gak kesusu-susu, gak gupuh pengen dantuk pahala. Kemudian
Setelah Al-Quran diturunkan sebagai bentuk hidayah, hudan, petunjuk bagi manusia, termasuk kita diperintah poso, terus sopo ae sing diwajibne poso, sopo ae sing oleh gak poso, bayar kodo poso, iku yenek, iku wong sakit, karo wong lunga, iku oleh gak poso. Engko nek wis mulih wis gak lunga, sakite wis waras, lah engko hari berikutnya dikodo poso, dibayar poso. Enek sing oleh gak poso tapi fidyah. Ya, wong tuwek sing wis gak kuat poso, mbok lanang mbok wedok. Karo wong loro sing menaun iki oleh gak poso tapi bayar fidyah. Nah, enek sing bahkan haram berpuasa. Sapa iku? Wong haid karo wong nifas. Iku haram malah. Dadi gak kena ngengkel. Poso iku lah apik ah. Iya apik. Lah apa kok dilarang aku? Karo Allah dikai kemurahan sampean niku. Sementara gak usah poso dhisik. Terus enek sing oleh poso, oleh gak poso mergo terlalu berat pekerjaane. Sehingga menyulitkan. Iku ya oleh gak poso ning bayar kifarat utawa bayar fidyah. Enek. Ya. Ya kerjaane kuwi tok e. Nutuki watu niku lho. Termasuk niku kerja ngebali watu, Pak. Lah enek penggawean kur kuwi tok e. Dek liyane gak iso kuwi. Dadi wae bulan Ramadan kaboten. Wis silakan gak poso, tapi bayar fidyah. Ya. Satu hari satu orang miskin. Enek solusi nih. Ora awake dhewe gawe solusi dhewe. Ya. Tapi sedikitnya solusi kali Allah. Kemudian ada yang orang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, termasuk wong hamil, wong melahirkan, wong menyusui, boleh tidak berpuasa. Nah, ngono. Iki pendapatnya iku enek sing fidyah tok, termasuk Imam Hambali karo Imam Malik, ya. Iku fidyah tok. Gak usah bayar poso. Ya. Terus nek Imam Syafi'i loro. Sampean wong meteng gak poso iku mergo apa? Kuwatir kok kayak kandungan kula kirang gizi lho. Nek ngono sing mung kuwatirno, berarti sampean sok bayar poso ya bayar fidyah loro. Nek Syafi'i lho ya. Jadi sapa sing ngaku bermadzhab Syafi'i nek ternyata gak wani ngono kuwi, pengakuanmu iku gak patek titis wi. Ngono. Aja kok malah gak bayar blas, fidyah ya ora bayar. Poso ya gak bayar. Lah nek sing mbok kuwatirno sampean gak poso kena apa? Wong sing hamil kuwatir awak kula niku nek mboten nek poso niku ndredeg mungkin pengaruhe mesti tenggene janin sing kula kandung. Dadi awake sing hamil kuwi sing bahaya. Lah nek iki kur bayar qada poso tok utawa fidyah tok. Nah, ngene iki dalam satu persoalan wa may yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin niki ada perbedaan pendapat. Iki awake dhewe wis penake ngomong yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nek ternyata pendapat Imam Syafi'i memberatkan sampean ya gak di eloki ya ora apa-apa wong pendapat. Nek pengen sing kodok tok utawa fidyah tok ya monggo. Tapi aja sampai bebas tanpa syarat. Kecuali wong gendeng lah niku wong gendeng ya ora usah fidyah ya ora usah kok kodok wong gendeng kok.
Dan niki mana hadirin jamaah rahimakumullah, dari turunnya Al-Qur'an ini akan memancarkan, akan memunculkan ilmu-ilmu tentang pelaksanaan syariatnya Allah. Mudah-mudahan dengan menyambut dan menyongsong nuzul Quran pada malam hari ini, kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan digerakkan hati kita untuk senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kurangan. Iya ya wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.